Assalamualaikum, hai Sobat Dokter Lin dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai penyakit demam berdarah. Seperti kita ketahui di musim penghujan itu biasanya diikuti dengan peningkatan kasus demam berdarah ya. Demam berdarah itu ditularkan oleh nyamuk ya. Nyamuknya itu biasanya menggigit itu siang dan sore hari. Gejalanya itu antara lain yang pertama yang paling khas itulah demamnya tiba-tiba tinggi, kemudian terus-menerus. Mau kita minum obat paracetamol juga dia biasanya turun sedikit tapi nanti naik lagi gitu. Nah, mau pagi, siang, malam itu panasnya itu terus-terusan. Jadi antara 2 sampai 7 hari itu terjadi demam. Kemudian gejala lain adanya nyeri-nyeri pada sendi gitu, sakit seluruh badannya, itu tulang-tulangnya sakit. Kemudian ada nyeri ulu hati sehingga mengakibatkan terjadinya mual-mual, muntah, sehingga pasien akan biasanya itu nggak begitu mau makan dan minum, sehingga gampang sekali bisa terjadi dehidrasi. Tipsnya di rumah kalau menemukan kasus yang seperti itu, yang pertama dilakukan adalah memberikan obat penurun panas ya. Kasih paracetamol sesuai dengan dosis anak atau dia dewasa. Kemudian setelah itu bisa dikompres, dibantu dengan kompres hangat. Kemudian dikasih cairan yang banyak ya. Jadi nggak harus sekalian banyak gitu. Tipsnya itu adalah sedikit-sedikit tapi sering gitu. Mau air putih boleh, mau air kuah sayur boleh, mau minuman yang lain juga boleh gitu. Yang penting cairan masuk ya. Karena obat dari DBD itu sebenarnya daya tahan tubuh gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa menjaga kestabilan cairan di dalam tubuh itu, sebenarnya nggak perlu diinfus. Tanda-tanda pada derajat yang lebih berat itu antara lain ada perdarahan spontan ya, kayak misalnya timbul mimisan atau misalnya muntah darah, buang air besarnya berwarna hitam, atau misalnya terjadi penurunan kesadaran. Nah, kalau sudah seperti ini sih ini wajib hukumnya dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti misalnya puskesmas, klinik, atau bahkan ke rumah sakit. Kalau misalnya kondisi umumnya masih bagus nih, misalnya pasiennya masih sadar, masih bisa makan minum gitu, ya nggak apa-apa, diobservasi aja di rumah ya dengan terapi-terapi yang bisa diberikan seperti tadi yang sudah saya sebutkan, dan bisa juga langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk cek laboratorium. Nanti petugas akan menyarankan tes apa yang dibutuhkan tergantung hari keberapa pasien dibawa ke fasilitas kesehatan.